atau tiba-tiba ya bener KDM gitu turun dari langit gitu, dari helikopter gitu. Merdeka, bantuan telah tiba. Gitu KDM datang. Wah, sambil main gitar mungkin kan memulai petualangan mencari bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Serius, jangan ketawa. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di Screen Story Podcast ya, podcast yang akan melatih seberapa tinggi imajinasi Anda ya. Dan seperti biasa ya, kita akan bahas film yang saya tonton minggu ini, sepanjang bulan inilah ya. Bulan Agustus ya. Gak terasa udah Agustus aja, September gue kembali kuliah lagi. Gak terasa gue udah setahun ya bikin podcast ya. Dulu tuh seminggu sebelum gue kuliah tuh gue bikin podcast. Itu sudah kita agak malas-malasan tuh akhirnya bikin podcast. Ya sekarang juga agak malas podcast ya. Gue kekurangan ini aja sih ya, omongan aja gitu. Ada topik apa paling, makanya tulis di komentar dah apa yang perlu gue sampaikan. Berita apa yang harus gue bahas, mungkin film atau jangan politik ya, takut juga kan. Ya film atau enggak mungkin buku juga, gue suka baca buku bro. Terus game, gila ya, gue hobi gue tuh rumah banget bro. Maksud gue film mah bisa di mana aja bro. Film, game, baca buku udah. Ya sudah gitu, hobi yang saya tekuni lah ya. Habis itu apa ya, 17-an hari Minggu nanti ya. Mereka yang bersekolah, aduh saya harus hari Minggu ke sekolah gitu. Ya pulang lu bisa kemana-mana cuy, santai lah ya. Ya dibawa enjoy aja lah, semangat merah putih bro. Nih alhamdulillah ada lightning baru ya, murah bro, 30.000 bohlam, bisa colok ke bluetooth anjir, keren juga ya gue. Oke, topik hari ini kita akan ngebahas pertama gue mau bahas Jurassic World Rebirth dulu sebentar. Habis itu Merah Putih One for All. Aduh itu komennya banyak banget bang, bahas Merah Putih One for All. Gue nonton trailernya aja kayak aduh, ini beneran nih gitu. Gue awal nonton tuh kayak ini beneran masuk bioskop gitu. Gak ada kayak apa ya, orang yang bilang pak nih nggak dipoles lagi pak gitu. Soalnya kan kita langsung bahas Merah Putih One for All aja lah ya. Sebenarnya tuh ya, film sebelum dirilis tuh ada tahap kayak post productionnya gitu bro. Jadi kayak abis lo edit masih ada kayak oke, kita pertimbangkan apakah ini cocok buat pasar ya satu Indonesia ini kan, dia kan spesial hari kemerdekaan gitu. Pasti mereka ada tes screening dulu, testimoninya lah gitu, menurut penonton nih layak gak nih buat nonton gitu. Reaksi penonton lah ya, 5 menit awal aja tuh cukup cuy buat ngelihat kayak ini penonton nih kehook gak nih sama filmnya, kayak wah nih 5 menit awal boring gitu, mereka harus bikin lagi gitu, jadi panjang bro. Habis itu ada ya itu ngedit trailer gitu. Itu menurut gue agak sulit yang edit trailer, karena lo jangan taruh spoiler di trailernya bro. Habis itu ya pokoknya tuh riuh ya, nih tiba-tiba rilis dengan aduh trailernya tuh gue gak mau menghina, menegatifkan komen gitu, menegatif komen kan, tapi gimana ya, kurang menarik cuy bagi gue ya, bagi sebagian banyak orang lah ya. Premisnya juga tiba-tiba bendera hilang gitu di dalam gudang senjata ya, yang buset dah lo. Gue di dalam gudang senjata mereka naruh ya itu tadi apa, bendera merah putih gitu. Benderanya hilang gitu, kita harus cari gitu. Tapi senjatanya nggak diambil kan, harusnya itu senjata dipakai, dibawa terus nih mana nih yang ngambil merah putih gitu langsung kayak John Wick gitu kan. Jadi satuan nih kan, namanya kan Satuan Merdeka ya namanya. Jadi tuh mereka masing-masing bawa senjata. Itu anak kecil ya. Gue langsung merungkan niat gue kayak
Ya berarti pas bapak-bapak situ kayak, Pak, bendera merah putih hilang nih Pak. Oke, ternyata satu kampung nih dia veteran tentara ternyata. Wah, mereka kesel tuh pas bendera merah putih pada. Lu lihat opening ininya dah, trailernya dah. Itu di atasnya tuh ada bendera gitu kan, tinggal manjat aja kan habis itu. Nih, ambil. Sampai mana tadi? Satu kampungnya veteran tentara gitu. Jadi karena veteran tentara semua kayak, oke, kita harus cari siapa pelakunya, kita hajar. Oh, pokoknya dicari sampai ke hutan-hutan. Jadi Rambo cuy. Keren bro kalau kayak gini. Tapi film anak-anak ya kan. Tapi ya kalau selera gue tuh wah keren tuh. Wah, jedar meningkat. Nah, itu di awal trailernya ya. Mereka kehilangan bendera. Oke. Si Pak siapa sih ini, Pak Lurah ya, pokoknya gubernurnya KDM versi sononya nyuruh satu squadnya ini buat ambil bendera, cari sampai ketemu gitu aja. Itu dikasih tahu nggak sih yang ngambil siapa, yang orang-orang ini ya? Ini gue langsung ke hook sama ininya loh, sama ceritanya nih, gue langsung intens nih sama ceritanya. Nah, setelah mereka kehilangan, mereka mau nyari nih ke hutan-hutan nih, jejaknya nih kemana nih gitu. Habis itu pokoknya mereka riuh ya, ketemu ada ular lah, ada anaconda anjir di hutan, gelo. Terus awas ada ular gitu, terus ada yang kejatuhan ke air gitu, nyemplung, aduh hati-hati gitu, kayak ada Free Fire, wah jatuh gitu, saya harus menolong gitu. Jadi ada yang jatuh, ikutan jatuh juga gitu, menolongin gitu ya. Mungkin dia ngerti cara berenang kan, kita nggak tahu ya. Setelah pada pokoknya kesana kesini, temu burung kakatua ya. Burung kakatua tapi suaranya monyet gitu. Ya apa ya, koreksi gue kalau gue salah, tapi itu kan burung kakatua bisa mengikuti suara gitu. Jadi pas trailernya ada suara monyet itu gue nggak heran gitu. Mungkin emang dia lagi ngikuti suara sekitarnya gitu. Atau emang itu environment kan, kita nggak tahu kan. Jadi kayak sekitarnya emang penuh dengan monyet kan, terus suara burung yang nggak kedengeran kan. Habis itu ini yang gue tahu-tahu aja ya. Terus itu mereka ketemu penjahatnya dia mau minta ganti rugi gitu. Mereka ngebebasin burung yang mereka susah tangkap gitu. Pokoknya kalian harus ganti rugi. Terus gue lupa lagi nih, emang ceritanya nggak memorable. Ya mungkin emang ya masih trailer juga sih bro ya. Kita jangan ngejudge sebuah film dari trailernya, tapi kalau trailernya sudah tidak ngehook, si isi filmnya mungkin trailernya dibikin kurang menarik agar orang-orang tidak kena spoiler bro. Jadi ada nih ya, terkadang film tuh susahnya tuh dari ya itu yang tadi gue bilang, bikin trailernya bro. Jadi kalau trailernya udah susah ya, misalnya dari trailernya kita udah tahu ceritanya ya susah gitu bro. Jadi ngapain saya nonton filmnya, saya nonton trailernya saja, saya sudah puas gitu. Jadi mereka emang mau bikin kayak ya kita ingin merahasiakan ceritanya gitu. Jadi surprise-nya tuh ada gitu. Jadi mungkin siapa tahu ada Garuda gitu turun dari langit gitu, terus kalian butuh bantuan saya gitu. Atau tiba-tiba ya bener KDM gitu turun dari langit gitu, dari helikopter gitu. Merdeka, bantuan telah tiba. Gitu KDM datang. Wah, sambil main gitar mungkin kan. Ya siapa tahu gitu bro, kan keren gitu. Habis itu ya mereka langsung menangkap semua penjahat itu, mengambil alih benderanya, dikibarkan gitu, langsung lagu Indonesia Raya. Gila, absolute cinema bro, itu the best. Kalau cerita sih ya sih, kalau ada cameo gitu bakal menarik. Dan gue baca lagi banyak ya post productionnya lah ya, produksi dari seluruh filmnya ya, dari awal penganimasiannya, dari katanya budgetnya itu hoax, yang ya 6 miliar itu katanya hoax.
oke. Gue tuh netral aja gitu bro, maksudnya. Ya gue belum tentu nonton juga gitu kan. Gue nggak disponsorin, gue nggak dibayar, nggak apa. Tapi mereka percaya diri sekali gitu untuk merilis filmnya di bioskop gitu. Jadi ya gue harus salut sama itu bro. Dan keren ya bisa lolos ya. Nanti deh kita lihat di MTX, inget gue udah ada bro. Jadi ya sudah gitu. Jadi tinggal tunggu tanggal rilisnya. Tanggal rilisnya gue lupa tanggal berapa ya, 14 apa ya, singkat gue tanggal 14. Gue buka MTX gue. Nah katanya ya gak bahas. Nah dari animatornya dia ngisi suara juga bro. Jadi animator voice acting juga. Nah itu gue nggak tahu dia ada pengalaman voice acting apa enggak ya. Tapi gue lihat mereka sangat bekerja keras sekali untuk. Gila men, Demon Slayer kenapa ada 3 gini bro? Gila. Paket A, paket B, paket C, gila. Oh ini pre ini Gandaria City 500.000. Oh gila bro, 500.000. Bro, lu nonton film 500.000 rela nggak sih bro? Gua enggak. Ada 500, 200, 750. Dapat apaan anjir? Dapat ini apa? Dapat pedangnya si Tanjiro. Mana ya film ya? Ghost Train-nya apa nih? Mana filmnya? Ini dia. Segala usia 1 jam 10 menit. Oke. Oh bener, tanggal 14 Agustus di sebuah desa yang tenang. Dalam semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, sekelompok anak terpilih menjadi tim merah putih. Oh, tim merah putih anjir, gue kira tim merdeka. Soalnya nama desanya tuh ada tulisan merdeka, gue kira dari situ. Sorry. Untuk menjaga bendera pusaka, yaitu bendera yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus setiap tahun. Tiap tahun, jadi udah ada kata tiap tahun. Pada upacara 17 Agustus setiap tahun. Iya, agak aneh juga ya. Pada upacara 17 Agustus gitu ya, udah enak bro, gak perlu banyak kata-kata gitu. Namun H-3 sebelum upacara, 3 hari sebelum upacara, bendera itu menghilang. Aduh, ada nama ininya lagi. 8 anak dari berbagai latar belakang budaya, Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tionghoa bersatu dalam misi heroik menyelamatkan bendera merah putih pusaka yang hilang secara misterius. Mereka harus mengatasi perbedaan, menembus sungai, hutan, dan badai. Gila, keren bro. Bahkan meredam ego masing-masing demi satu tujuan mulia, mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Dengan keberanian, kerjasama, dan cinta tanah air, mereka menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan, melainkan kekuatan. Mereka memulai petualangan mencari bendera, menelusuri hutan, sungai, dan menghadapi konflik batin. Serius, jangan ketawa. Konflik batin. Oke, jangan ketawa, please. Serius. Film ini penuh dengan momen lucu, menegangkan, emosional, dan menggugah hati. Syarat nilai persatuan, persahabatan, dan semangat cinta nasionalis anak-anak Indonesia masa depan. Kayaknya nggak perlu sih bro tulis kayak gini men. Oke, ini ada director sama writernya sama, production. Oke. Cast-nya banyak juga sih bro. Kenapa mereka nggak nge-hire voice actor? Banyak bro voice actor tuh. Yang apa ya? Saya juga bisa. Kalau gue di email kayak Mas mau voice, boleh gitu. Gue langsung oke. Nambah wawasan saya juga gitu. Ya mungkin cukup. Ya kan kali pertama gue ya. Tapi gue udah sering impersonate karakter juga sih. Jadi ya ada gambaran lah ya. Tapi dari sinopsis ini ya. Sinopsisnya menurut saya kepanjangan. Itu pertama ya. Nih gue langsung kritisi ya.
menurut gue sampai di bagian meredam ego anjir. Demi satu tujuan mulia, mengibarkan mana tuh? Mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Udah gitu. Dan gak perlu ada tambahan dengan keberanian, kerjasama dan cinta tanah air. Menurut gue itu gak perlu. Karena kalau mereka nggak cinta tanah air, gak mau anjir. Ngapain gue ke hutan sampai ngelawan anaconda sama ketemu preman hutan gitu. Mending saya lomba makan kerupuk gitu kan. Atau naik apa tuh namanya tuh yang tiang ke atas tuh yang ada hadiahnya, gue lupa lagi namanya. Panjat pinang ya itu dia. Duh gini ya, kehabisan konten gue jadi bahas ini. Tapi gue karena gue di bidang perfilman gitu ya, gue jadi concern sama ini. Soalnya kan kita kan sudah disuguhkan dengan banyak jumbo waktu itu. Terus nanti mau ada Panji Tengkorak, Kimetsu no Yaiba bukan ya. Dan nanti mau ada lagi Garuda Idadaku tahun depan gitu. Jadi kan banyak bro. Nah kenapa mereka tidak meng-hire orang-orang yang bekerja di perusahaan itu gitu? Mungkin beberapa orang udah cukup gitu menurut gue ya. Dan itu juga menaikkan perusahaan mereka juga gitu. Jadi kayak lebih ke internasional lagi. Jadi karya mereka tuh nggak cuma jumbo aja gitu ya. Jadi kayak banyak gitu dia. Dan penulisannya tuh bisa bagus juga bro. Nah banyak yang bilang lagu pokoknya semuanya AI gitu. Dan sutradaranya juga udah ngasih statement katanya nggak pakai AI. Jika mereka pakai AI bener, menurut gue sih mereka harus mengedit lagi gitu ya, karena terlalu mentah sekali gitu. Sebenarnya tuh apa yang dari AI itu keluarkan itu masih mentah bro. Lu harus mengekstrak lagi gitu. Jadi lu harus mengupdate lagi, memperbagus lagi. Jadi sebenarnya tuh kalau ceritanya diperbagus lagi, misalkan tadi pagi gue kepikiran, kenapa benderanya nggak dibikin kayak ini milik seorang pahlawan legendaris gitu, dan kalau pusaka itu hilang makanya ada senjata kan di gudang itu. Jadi oh ya itu template ya ternyata ya, tapi ya apa sih template nemu anjir. Sebenarnya sih bisa boleh-boleh aja ya, tapi ya kita kan nonton mengincar visual ya. Ceritanya tuh harusnya tuh bendera ini milik seorang tentara legendaris gitu. Senjatanya aja masih ada di gudang. Dan bendera ini hilang. Oh tidak, kita harus mencarinya gitu. Wah, terus tiba-tiba arwah dari tentara itu turun. Bantuan telah tiba. Bunuh semua. Amin gue. Kita nggak bisa ngejudge dari trailer ya. Jadi kita tunggu filmnya rilis. Dan kalau mengecewakan, ekspektasi kita sudah rendah gitu. Jadi gitu. Dah cukup. Oke, sudah aman ya. Gue mau bahas Jurassic sih ya. Kita bahas Jurassic sedikit ya. Berapa menit itu? 18. Oke, aman. Pokoknya 10 menit. Jurassic World Rebirth ya. Tadi gue udah bikin Jurassic World. Kita baca ini lah ya. Gue belum baca sinopsisnya sih bro. Dan kerennya ya, masih ada di bioskop cuy. Padahal itu tanggal 5 Juli seingat gue. Awal-awal Juli. Dan masih ada gitu, keren. Di beberapa bioskop ya. Loh, ini udah gak ada. Oh udah gak ada. Oh ini ada nih, masih ada. Gila masih banyak bro. Zora Bennett, ini dia si Scarlett Johansson ya, pemimpin tim ekspedisi menuju tempat paling berbahaya di dunia. Sebuah misi untuk mencari DNA dinosaurus yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menyelamatkan nyawa bagi umat manusia. Saat ekspedisi ini berjalan penuh resiko yang besar, mereka menemukan hal yang mengerikan dan mengejutkan yang telah disembunyikan dari dunia lama selama ini. Kependekan ya gitu. Oke gitu. Kayaknya orang nonton Jurassic karena trailernya kali ya. Karena ya gila cuy, ini cukup intens juga ceritanya. Posternya. Trailernya juga action semua, dan sayangnya ya trailernya tuh nge-spoiler banyak
adegan-adegan yang serunya cuy. Jadi ke spoiler juga saya gitu. Banyak adegan kayak T-Rex. Nah, T-Rexnya nggak lama cuy adegannya. Gila. Ada kan dibikin penasarannya tuh kita ada dinosaurus yang mutan kan. Jadi tangannya gede. Ya gitu lah. Pokoknya nggak kayak T-Rex tapi tangannya kayak T-Rex, tangannya gede ya itu deh. Badannya juga besar gitu, bungkuk. Wow, pokoknya nyerang gitu. Tangannya ya sering dia pakai tangan gitu. Nah, ketemu ya cuma berapa menit doang, Pak. Habis itu sudah. Asetnya gak sengaja kehapus kali. 3D modelnya lupa kali si editor kayak, waduh hilang lagi gitu. Aduh Pak, gimana ya Pak ini? Nggak sih, menurut gue sih tergantung ceritanya ya. Nah, banyak kejanggalan yang saya temukan. Nih ya, gue tuh bilang aja gue kayak, emang lu tahu apa gitu dari Jurassic Way bro? Gue tuh nonton Jurassic Park, Jurassic yang kedua gue lupa gue nonton apa enggak. Ini gue nonton yang kedua deh. Yang ketiga gue nonton. Terus yang Jurassic World gue nonton. Jurassic World Fallen Kingdom sama satu lagi apa ya namanya? Yang terbaru dah pokoknya, yang karakter-karakter namanya balik lagi gue nonton. Jurassic World gue nonton di bioskop. Yang keduanya nggak nonton karena nggak ada duit ya waktu itu. Terus yang ketiganya gue nonton bareng teman-teman gue. Waktu itu SMK kelas 1 seinget gue. Terus gila lama juga ya. Dan yang terbaru ini gue nggak nonton di bioskop, gue nonton online. Udah rilis online ya kok. Nah, oke. Jurassic Park itu bagus banget Pak. Itu dulu tuh serem banget bro. Gue nonton di Global TV dan itu gila ya. Gue tuh mikir kayak, ini kalau ada di Indonesia keren bro gitu, kayak di SeaWorld, nggak SeaWorld tuh laut, di Ragunan gitu ada bagian tuh T-Rex gitu, gila itu. Tapi pas pertengahan dan sebenarnya sih dari awal sih udah kelihatan serem ya. Di pertengahan dan di akhir, itu pembantaian semua bro itu, T-Rexnya pada nyerang apa segala macam, itu intens gitu, seru gitu, seremnya tuh kerasa men. Apalagi scene yang mereka sembunyi di dapur gitu, yang raptor datang itu. Gue tuh nunggu Jurassic ya, itu adalah adegan ya T-Rex lawan T-Rex gitu. Jadi mereka saling nyerang itu tuh seru bro. Ya tapi di film ini tidak ada men. Oke, di film ini tuh dibagi jadi banyak segmen ya. Segmen yang pertama itu di laut. Di laut tuh mereka ketemu T-Rex yang T-Rex mulu, dinosaurus yang laut lah pokoknya, yang kayak paus tapi ya mulutnya gede gitu, gue lupa itu apa. Habis itu segmen kedua di gunung sih, nggak di hutan-hutanan. Terus segmen yang ketiga terakhir itu mereka berusaha kabur gitu. Nah, segmen yang pertama ini boring bro, bagi gue boring ya. Karena apa? Saat mulai itu tuh ngobrol mulu gitu. Gue pengen kayak kasih lihat gitu, kayak ada T-Rex mulu, ada dinosaurus nih, dia berhenti di tengah jalan. Ya T-Rex udah masuk lo, nyerang apa kayak gitu, ngancur-ngancurin gedung gitu. Keren bro kalau itu, anjir. Ini cuma ya sudah mulai dinosaurusnya sudah mulai mati, oksigennya sudah tidak seperti biasanya, bla 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 ya. Yang gue kesel tuh openingnya bro. Openingnya tuh kan katanya prequel dari yang Jurassic Park atau World gitu ya. Pokoknya tuh awal mulanya gitu men, dimana labnya tuh jadi down jadi down karena ada orang dia makan sneaker, ini apa, coklat sneaker, terus plastiknya dia buang begitu aja masuk ke ventilasinya kebakar, terus down aja listriknya. Maksud gue lu bodoh banget, maksud gue. Lu pasti pengalaman tinggi gitu ya, ngapain makan sneaker pas jam kerja, lu udah pakai hazmat, itu baju hazmat tuh apa, oksigen dari luar tuh pasti nggak masuk gitu. Ini sneaker emang lu rese kalau lagi lapar emang. Pas sudah kenyangnya tambah rese lagi gitu, bong. Aduh emang selalu gue. Maksud gue tuh kenapa
awal dari permasalahan tuh selalu dari hal yang mungkin hal sepele terjadi kayak gitu, tapi hal yang keren kayak gitu, kayak dinosaurusnya ngancurin listriknya jadi listriknya rusak apa. Ini karena orang buang sampah sembarangan, kena barang jadi rusak barangnya. Ya udah gitu, jadi porak-poranda gitu. Terus ya pokoknya nih film tuh aduh sekali. Ya, pokoknya ya singkat cerita kayak cerita biasanya lah, ada karakter yang jago, ini squad yang jago, ada grup yang jago, ada nih grup yang nih beban yang gak berguna banget buat cerita, gak ada progresnya sama sekali. Pokoknya buang aja nih, gak termasuk sama cerita ya, karena tuh bebannya tuh beban banget bro. Kayak ini kan satu keluarga nih, dia ceritanya pengen gak tau, gue lupa dia tujuannya apa, pokoknya mereka katanya pengen nyebrangin laut aja, tapi nggak sengaja kemakan paus aja kapalnya, mereka terombang ambing di tengah laut, dan surprise-nya mereka masih hidup ya. Akhirnya selamatin sama karakter yang jago, pokoknya selamat bla bla bla. Nah, gue nggak bermasalahin itu, tapi mereka tuh kayak ngeluh mulu gitu. Ayah aku ingin pulang ayah. Terus apa lagi ya, kayak ya pokoknya tuh terus kayak gue juga jadi malas juga mikirnya. Saking tidak bergunanya karakter ini, kayak karakter si cowok ini yang pacar si ceweknya ini gak guna. Jadi itu kayak keluarga nih, ayah, seorang kakak, adik, terus pacar si kakaknya nih. Terus nih si pacarnya nih kayak males-malesan mulu apa, pokoknya tuh dibikinnya tuh kayak gak asik aja nih orang, rese ya pokoknya tuh. Dan ada scene ya, ini scene nih menurut gua agak bikin T-Rex-nya kenur. T-Rex tuh keren bro, makanya gue sebutin terus dari tadi. Ada mereka tuh harus ambil perahu karet di seberang, yaitu mereka tuh berpisah dari yang jago ya. Nih bodohnya mereka pertama itu, si karakter si kakaknya ini dia terjatuh ke laut, si pacarnya nyelamatin, padahal di laut itu masih ada T-Rex, ada dinosaurus. Wah, ikut nyemplung juga, jadi dinosaurus pemakan daging gitu. Jadi kemana mereka gitu, kenapa mereka hilang gitu. Terus mereka berenang di Pulau Seribu dengan jarak yang sangat jauh, dan mereka selamat, hebat. Si bapak sama si adiknya ikut turun ke laut. Harusnya mereka stay di kapal gitu ya. Pas sudah sampai ke daratan baru lu mau pisah kayak mau kemana, kayak lu mau ke tambang juga nggak peduli gue. Ya pokoknya demi anak aku akan ikut mencoba. Oke. Habis itu mereka ketemu lagi, pelukan di tengah laut, bla 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 bla. Habis itu mereka jalan ke darat. Nah, mereka lagi jalan nih, tiba-tiba mereka lihat, wah ada perahu karet tuh gitu. Ayo kita ambil gitu. Terus kata si kakaknya kayak, tidak, aku sendiri saja. Terus si cowoknya nih bukan jadi laki tapi malah yaudah sana. Terus kata bapaknya kayak, hati-hati. Hati-hati nak gitu. Apa sih? Terus si anaknya nih ngambil perahu karetnya kayak. Nah, dia nggak tahu di sebelahnya ada T-Rex lagi tidur bro, lagi ngorok gitu. Wah, ini gue udah kayak, wah ini bakal keren nih scene-nya nih. Banyak adegan nih si cewek bakal, wah pasti ini gampang selamat nih keluarga nih. Tahu-taunya T-Rex-nya cuma itu bukan gigit ya, itu kayak dicipok aja gitu, kayak oh gitu. kayak gigit tapi nggak pakai gigi gitu, kayak gitu. Soalnya tuh perahu karetnya nggak hancur bro, nggak. Emang plot armornya tuh tinggi banget anjir. Ya cuma didorong-dorong aja gitu perahu karetnya sama T-Rex-nya, habis itu udah anjir. Emang plotnya tuh yang paling kuat tuh perahu karetnya anjir. Gila cuy, gigit T-Rex tuh gede bro. Sekali gigit tuh orang udah ke gitu. Ini perahu karet ya didorong-dorong. Habis itu kita tidak bertemu T-Rex lagi sampai akhir. Gua nggak begitu perhatiin filmnya ya, mungkin dia muncul lagi tapi tidak ada. Habis itu kita ketemu dinosaurus yang mutan itu. Nah, gue lupa namanya apa. Pokoknya tuh kelihatannya serem apa segala macam, ternyata ya
dia ngerinya kayak T-Rex biasa aja gitu. Maksudnya kayak dinosaurus besar biasa aja yang makan daging, ngejar, kalau ada lampu ngikutin, udah. Terus apa gunanya lu bikin gituan cuy? Marketingnya. Pokoknya ya itu hasil eksperimen yang gagal, bla 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 segala macam. Habis itu, yeay mereka bebas gitu. Ada yang ngorbanin diri, totalnya masih hidup. Prank gitu, kamu kena prank. Habis itu endingnya udah ke-cut gitu aja bro. Jadi kayak mereka naik kapal, pulang, udah cut. Dan ya ada end credit scene apa segala macam. Nope. Ceritanya berakhir begitu saja. Jadi kayak gimana ya? Kayak lu lari terus ketemu tebing gitu. Berakhir kan gitu. Habis itu lu didorong gitu. Mampus. Udah gitu aja gitu. Kayak film yang karakter utamanya tuh lari dikejar, wah banyak monster apa segala macem, tiba-tiba dia berhenti di lereng tebing gitu. Wah, aku tidak bisa kemana-mana lagi. Habis itu dia loncat ke bawah. Habis itu dan ceritanya selesai tanpa kayak ini mereka apa yang terjadi gitu. Mereka nggak dipukul sama polisi setempat gitu kayak ngapain lo ke pulau itu lagi gitu kan. Pokoknya itu aduh ini Jurassic nih. Sebenarnya sih Jurassic ini bisa lebih bagus lagi bro. Jurassic tuh menurut gue bisa jadiin film horor bro. Komiknya aja horor cuy. John Hammond-nya aja mati anjir dimakan sama raptor itu, gila bro. Makanya itu lu coba baca novelnya dah. Emang 11-12 sama filmnya, tapi kayak ada sensasi horornya di situ bro. Jadi ya adaptasi filmnya ya sama, tapi ada rasa yang beda gitu. Kayak rasa horornya tuh nih lebih tapi Jurassic Park juga dia horornya dapet juga sih bro. Yang pas T-Rex yang muncul dari itu yang ke mobil itu gila sih, serem. Wah nanti saya akan nonton ulang lagi sih. Tapi ya gitu dah Jurassic World. Gue sih berharap di-reboot lagi. Jadi abis di-reboot lagi. Jadi kayak dibikin ulang lagi. Ganti sutradara, ganti apa segala macam ganti. Tapi ya ini tuh sebenarnya soft reboot gitu bro. Soft reboot tuh kayak mereka mau bikin cerita baru gitu. Ternyata tidak. Ternyata ini lanjutan dari Jurassic World tapi beda karakter utama aja. Nggak ada si Owen dan gue lupa yang cewek. Ya gitu lah ya. Jadi gue berharap sih Jurassic ada lagi dan menurut gue lebih menarik lagi bro. Jangan kayak gini doang gitu. Ada banyakin ini ya, pemakan daging itu saling berantem satu sama lain gitu. Terus kayak Godzilla versus King Kong. Kayak Godzilla King of Monster gitu. Pokoknya wah keren kotanya lah. Tapi produksinya lebih panjang lagi. Oke, setelah itu apa lagi ya gue ya? Bahas horor lah ya. Bro, gue tuh baca ini lagi ya. Baca pokoknya gue lagi demen ini bro, lihat orang berantem di inian di tempat situs bajakan. Jadi gue kan waktu itu kan ngebahas Superman ya. Nah di situs bajakan ini ternyata masih ada orang berantem gitu. Jadi wah lebih seru lagi nih. Kita akan bacakan lagi men, gila. Pokoknya penggemar Superman ini tidak ada habis-habisnya man. Itu Superman 2000 Super Dede Superman. Batman versus Superman salah 2000. Nah ini dia. Oke ini wah bro, komennya tuh masih seru men. Mana ya? Kenapa kancet lo masih terus di luar bang? Apa sih? Film jelek, wah super hate, wah super shit malah, wah gila. Snyder fans kasih film action CGI bagus tapi plot busuk juga bakal dibilang film dewa. Kenapa logo S-nya seperti logo bis malam jurusan Wonogiri itu maksudnya apa anjir? Lo-nya aja yang kampung, saya tadi bilang kampung anjir. Yang penting Snyderverse is dead. Super mini ini mah cocok buat bocil, aku kasih kau bintang 1. Terus ada yang jawab dongo. Dijawab dongo. Terus ada yang bantu lagi,
lo baca komiknya nggak? Padahal ini udah hampir sesuai sama komiknya. Kalau versi Superman sebelumnya itu jauh melenceng sama aslinya. Anjir, ini lucu banget sih. Anjir, budget 250 juta cuma dapat $7 anjing. Ya itu kalau dibajakan ya, di bawahnya tuh ada kayak tulisan gitu worldwide ya, penghasilan globalnya. Itu sih cuma $7 doang ya. Terus katanya, apa sih cuma $7 doang? Makanya buka Google. Lihat dapat berapa di sono, jangan lihat di sini. Pokoknya tuh terus bro, pertarungannya tuh ini 6 hari yang lalu. Ini mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan di dunia yang sekarang cuma penipuan, topeng, korupsi, manipulasi. Cuma orang dongo yang bilang film ini jelek. Lo kira Superman cuma lihat dari ketampanannya doang kalau mau sekalian jadi supermodel anjing. Not good. Ini orangnya tidak sesuai, tidak kacak apa anjing? Tidak kocak, tidak mantap, tidak tegak. Mukanya seperti bola. Harapan ini mengekelkan ini. I very like Mr. Henry Cavill, Man of Steel. Gak ngerti film, gak usah komen. Emang ego tuh lebih tinggi daripada selera filmnya. Man of Steel tuh top yang terbaik gitu. Ya, pokoknya ya gitulah ya. Ya pokoknya perangnya tuh seru bro. Gue demen banget aja ngeliat orang yang apa ya, punya pendirian tapi bawahnya tuh nggak rapuh gitu. Jadi dia punya pendirian tuh seperti tiang, tapi fondasinya tuh rusak gitu. Jadi bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi ya jangan saling bertarung lah ya. Ya menurut gue sih yang bilang film ini jelek, ya mungkin film Anda juga bagus. Saya tidak mau perang sama kalian, tapi ya makanya kayak kemarin gue bilang, daerah lu gitu. Jadi kalau lu suka Man of Steel ya udah sono gitu, nggak usah ke daerah gue gitu. Gue taruh landmine, panik lah. Aduh. Oke, jadi seperti biasa penutup kita adalah membaca film horor yang ada di muka bumi ini. Dan tetap isi film horor Indonesia adalah perempuan yang kena sial. Kasihan sih sebenarnya. Oh ya, dan sekarang metanya adalah film horor digabung horor ya. Jadi film horor digabung komedi ya. Jadi mungkin orang butuh hiburan dari semua hal di dunia ini ya. Jadi buat apa saya nakutin, mending saya hibur saja. Makanya tuh kalau lu bilang misalkan nih film dia bilang komedi horor, lu jangan bilang wah gak ada horornya nih, karena mungkin emang dia tidak menonjolkan hal itu. Mungkin dia lebih ke arah komedinya gitu, komedi horor kan namanya. Jadi jangan nangis gitu kayak aduh filmnya mengecewakan, gak ada horor-horornya ya kan, emang komedi horor namanya. Jadi ya gitulah. Kayak kemarin tuh apa ya, Pabrik Gula tuh aduh kebanyakan komedinya bro. Gue tuh ngincer Pabrik Gula tuh ya horornya gitu kan, tapi ya tidak seperti yang saya inginkan. Jadi ya gue sih nggak ada ekspektasi. Ada sih gue ekspektasi dikit, yaitu ya Pabrik Gula banyak hantu-hantu dari pop culture ya. Maksud gue tuh kayak nggak cuma pocong, kuntilanak apa segala macam, tapi mereka ada kayak monster yang badannya tinggi lah, bertanduk, ada makhluk kayak muka rata apalah segala macam. Itu fresh bro, tapi tidak dipakai dengan baik. Karakter yang badannya tinggi tidak digunakan dengan baik gitu ya. Jadi ya seperti KKN lah ya. KKN tuh musuh utamanya kan kita kira genderuwo ya, ternyata namanya siapa ya? Nama karakternya siapa ya? Pokoknya yang penari itulah. Waktu itu gue bahas gak sih filmnya? KKN di Desa Penari bukan. Satunya lagi tuh, ya gitu dah. Gue lupa anjir namanya, coba. Ada yang Sumbi lah. Ada yang Sumbi beda lagi. Panggilan dari Kubur.
Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang sanggup menguburkan anaknya sendiri. Waduh, serem juga nih. Itu yang terjadi pada Alia ketika bersama suaminya dan putri mereka liburan ke rumah ibunya. Bu Dewi di sebuah desa terpencil. Oh, ke rumah ibunya Bu Dewi di sebuah desa terpencil. Tapi liburan ini ternyata membawa petaka. Putrinya Yasmin bermain di danau. Gue udah tahu nih pasti. Dalam suasana duka yang mendalam, Alia tidak dapat membawa jenazah Yasmin kembali ke Jakarta untuk dikubur. Oh, dan tenggelam saat bermain di danau. Oh, jadi bermain di danau terus tenggelam. Oke. Karena cuaca dan perjalanan yang tidak memungkinkan, akhirnya Yasmin dimakamkan di halaman belakang rumah ibunya. Lalu, gak usah pakai ini bro, di halaman belakang rumah ibunya. Lalu, Alia dan suaminya kembali ke Jakarta mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi tidak mudah, Alia selalu merasakan panggilan dari anaknya. Perasaan aneh ini mendorong Alia untuk kembali ke desa untuk melihat kuburan putrinya. Dan ternyata kuburan itu sudah kosong. Wih, serem juga ya. Yasmin sudah bangkit dan menjadi sosok. Aduh. Ya Allah. Sosok yang mengerikan. Kuburan itu ternyata pernah dikutuk. Siapapun yang dikuburkan di dalam tanah itu akan hidup kembali menjadi sosok yang menakutkan. Ya. Dengan bantuan Basri, penduduk setempat, mereka mencari Yasmin yang sudah mulai meneror seisi kampung. Bila Alia tidak rela anaknya pergi, apakah sekarang Alia siap menerima kalau Yasmin hidup kembali? Saksikan hanya di bioskop. Tiba-tiba ada. Ceritanya menurut gue menarik. Dari posternya juga ini serem banget. Oke lah ya. Gue ada hope untuk ini. Tapi coba jangan tiba-tiba dia jadi setan gitu. Coba bener mayatnya diambil gitu. Tolong. Nah itu jadi misteri kan. Justru itu yang lebih menariknya itu man. Ada nggak sih film kayak gitu? Nggak ada kan? Nanti dah gue kalau bikin film. Mayatnya hilang. Terus mereka sewa polisi buat apa kayak detektif gitu ya. Ada Labinak nih gue udah bahas ke sih. Najwa, seorang guru dari kota kecil, pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya, Yanti. Setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan, namun rumah barunya justru menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktek kanibalis. Oh, ini yang kemarin bro, yang gue bilang sotonya ada muka orang anjir. Itu serem sih. Ya, wah ada banyak sekali ya. Anda ibu tidak menikah dengan ayah, ya lu nggak lahir bro. Mama pesan dari neraka nih kemarin gue udah bahas bro. Udah berapa menit? Udah 40 menit. Oke. Udah cukup lah ya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Sudah azan juga. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Nama gue Raya dan Merah Putih One for All.